Seorang guru yang baik adalah guru yang dapat memberikan inspirasi untuk para muridnya. Sikap ini yang ditujukan oleh Bapak Kartanto. Entah itu untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Bapak Kartanto adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 1 Jawa Barat. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa saya bangun bisnis itu sebelum saya PNS. Jadi itu bisnis yang pertama. Jadi sebelum saya jadi PNS, saya sudah bangun itu tepatnya di tanggal 11 bulan 11 tahun 2009. Itu saat setahun sebelum PNS. Kemudian dalam perjalanannya, karena memang dirasa saya memiliki sebuah kans tertentu pada sebuah bisnis tertentu, di tahun 2017-2018 saya kembali lagi membuka unit bisnis baru yang memang itu tidak dimungkinkan menjadi satu unit bisnis yang sebelumnya. Makanya saya membuka bisnis yang berikutnya, menyikapi dari perkembangan bisnis yang saat ini berkembang. Saat itu sih memang yang menjadi salah satu peranan penting dalam mengambil keputusan itu adalah psikologi saya, bahwa saat itu ketika dalam pekerjaan saya sebelumnya berangkat pagi pulang malam, itu yang menjadikan saya akhirnya harus berpikir ulang. Ketika saya punya anak pertama, saya tidak pernah melihat bangunnya anak saya ataupun mulai tidurnya anak saya. Pada akhirnya saya berpikir, saya coba untuk sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Barangkali ketika saya memiliki sesuatu yang berbeda itu, saya bisa rangkuh dua-duanya, baik itu pekerjaan saya ataupun keluarga saya. Pak Kartanto juga yang memonitori atau yang memimpin guru-guru di sekolah ini. Bapak Kartanto lahir 38 tahun silam. Kalau guru, karena memang ini menjadi core pekerjaan saya harus patuhi semua aturan main PNS saya, guru saya. Artinya ya keguruan saya harus menjadi seorang guru, dari mulai harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu yang menjadi fokus pertama saya. Biar tidak melanggar apa yang menjadi sumpah dan jabatan saya. Karena memang pada saat saya tanggal 12 bulan 12 tahun 2011, tepatnya hari Kamis kalau tidak salah, saya diambil sumpah jabatan oleh Bupati saat itu. Berarti saya sudah mengikrarkan diri saya untuk menjadi seorang abdi negara. Artinya harus saya tunaikan itu, menjadi seorang abdi negara, berangkatnya jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian kalau untuk keluarga, karena memang di sini sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat membantu, sudah cukup banyak improvisasi proses komunikasi antara saya dan keluarga saya, dimana tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau boleh saya bilang, kapanpun saya rindu, kapanpun saya mau, saya bisa video call, saya bisa telepon dan sebagainya. Walaupun itu tidak cukup memang, tapi setidaknya itu sedikit bisa merepresentasikan perwakilan perasaan apabila memang saat-saat tertentu saya membutuhkan eksploitasi rasa, yang pada akhirnya itu bisa terwakili dengan media-media komunikasi seperti itu. Kemudian setelah pulang pun, saya biasanya pulang sampai di rumah itu kurang lebih sekitar jam 6 malam, jam 7 malam, itu masih bisa bercengkrama, masih bisa bercanda dengan anak-anak saya, memberikan bekal sosial kepada anak-anak saya, terutama Sabtu Minggu pastinya. Kalau untuk bisnis, alhamdulillah sekali lagi juga dibantu dengan komunikasi yang sekarang, media-media komunikasi sekarang semua bisa di-maintain by WhatsApp, by Instagram dan sebagainya. Termasuk kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang membutuhkan kehadiran kita secara fisik, pastinya kita melalui arrange waktu yang memang cukup ketat. Jadi tetap bisa kita atur.
Beliau merintis karir menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 2010. Kebebasan itu seolah-olah menjadi sesuatu hal yang lazim, seolah-olah bagi mereka. Dan kebebasan yang dimaksud itu semuanya. Yang ini yang harus juga kita jadi perhatian kita bersama, bahwa yang dimaksud dengan milenial, bebas, merdeka, bukan hanya soal bebas melakukan apapun. Karena yang saya rasakan ketika orang mau mencapai suatu titik tertentu pun mereka juga harus disiplin. Walaupun dalam disiplin mencapai titik itu memang dengan berbagai cara, bisa lewat jalan A, B, C, D gitu. Itu yang dimaksud dengan bebas sebenarnya. Bukan berarti bebas ngapain saja gitu. Makanya kalau saya boleh berpesan kepada generasi milenial atau generasi masa depan, masa muda yang saat ini sedang berproses, ayo kita tetap bebaskan diri kita untuk berekspresi, tapi tetap agama jadi patokan. Itu yang saya bisa garis bawahi. Selain menjadi PNS, beliau pun memiliki beberapa perusahaan. Dimanapun kalian berada akan menyandang yang namanya alumni SMK 1 Ciamas. Oleh karena itu, Bapak berpesan, ayo apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, suatu saat nanti selesaikan profesi dan pekerjaan kalian dengan niat tulus kebaikan untuk proses perbaikan. Buatlah bangga diri kalian, orang tua kalian, dan sekolah kalian dengan tetap berbuat baik dimanapun kalian berada. Sebelum menjadi pegawai negeri sipil, beliau pernah bekerja di PT Astra Indonesia. Kalau tidak ada undangan, tidak ada jadwal-jadwal tertentu sih biasanya di rumah aja. Tapi kalau memang sudah ada request dari anak, walaupun request juga jarang dikabulkan, tapi prinsipnya family time ya. Jadi ketika Sabtu, Minggu itu diusahakan bersama mereka. Jadi kalaupun ada acara, kegiatan, kadang nggak sekali dua kali juga tuh, ketika Sabtu mereka kan libur, mereka saya ajak ke sekolah. Tetapi beliau mengundurkan diri dari PT Astra Indonesia karena menurut beliau waktu yang ia gunakan terlalu banyak untuk bekerja daripada untuk berkumpul bersama keluarganya. Keluarga bagian terbesar dari muara kehidupan setelah kehidupan yang hakiki ya, bahwa kita diciptakan sebagai manusia untuk beribadah pastinya pada Allah SWT. Jadi landasan utama mencintai segala sesuatu itu pertama yang harus dipondasikan yaitu karena Allah. Oleh karenanya setelah Allah di bawahnya ada sebuah lingkaran atau muara yang harus kita utamakan dalam setiap berproses, yaitu keluarga besar. Ini keluarga saya, keluarga kecil saya, dan bagian dari keluarga besar saya yang mana semuanya harus bersatu padu, saling mengasihi, dan kebahagiaan mereka menjadi tujuan kita bersama. Dan beliau membangun beberapa perusahaan yang nantinya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sangat penyayang sama keluarga, sama anak-anak. Yang pasti sabar banget, walaupun kelihatannya tegas, tapi benar-benar sayang banget sama keluarga. Kami sayang Romo dan Bunda. Kami juga sayang kalian.